Baik, ini adalah silabus untuk perkuliahan PTIK di semester ini. Ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan nantinya teman-teman bisa meraihnya di akhir semester ini. Jadi yang pertama, teman-teman diharapkan mampu menjabarkan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang. Nanti ada di bidang ekonomi, ada di bidang pendidikan, ada di bidang pemerintahan dan lainnya. Tapi memang karena teman-teman eh, diharapkan nantinya lebih bergerak di industri kreatif ya, nanti yang akan lebih difokuskan adalah terkait dengan e-commerce, e-business, dan juga technopreneurship. Kemudian terkait dengan arsitektur, teman-teman diharapkan mampu menjabarkan berbagai jenis jaringan, khususnya jaringan yang kalau sekarang teman-teman lebih eh, pahami dengan internet, begitu ya. Namun berdasarkan klasifikasi jangkauan, ya, kemudian banyaknya user yang menggunakan, nanti ada klasifikasi jaringan berupa LAN, MAN, dan juga WAN. Ya, ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya metropolitan ya, dan juga yang lebih luas yaitu wide ya. Kemudian teman-teman diharapkan juga mampu memahami dan menjabarkan terkait dengan perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Lalu teman-teman dapat menjelaskan juga dan menjabarkan aplikasi yang sering digunakan saat ini maupun yang kedepannya akan berkembang. Lalu yang terakhir adalah menjabarkan peranan dan dampak teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri di berbagai bidang kehidupan yang ada di sekitar kita ya. Nanti dari kelima capaian pembelajaran ini masih akan di breakdown menjadi sub capaiannya ya. Ini yang diharapkan dari tiap-tiap pertemuan bisa tercapai ya sepanjang semester ini. Kemudian untuk rencana tugasnya, teman-teman nanti di setiap pertemuannya ya setelah mendapatkan materi baik melalui Zoom maupun melalui LMS ya nantinya dapat lalu mengerjakan soal berupa soal multiple choice ya. Di sini sudah ditentukan dari 100% nilai ya. Tugas ini bobotnya seperti yang tadi sudah disampaikan per pertemuannya adalah 1,5% dari keseluruhan nilai. Ya, jadi 1,5% dari keseluruhan nilai. Oke. Demikian halnya nanti di pertemuan 2 juga sama, 3 juga sama, ya. Maka nanti kalau diperhitungkan kita lihat di slide terakhir, ya. Rubrik penilaiannya seperti ini. Untuk penilaian soal latihan, pilihan ganda, di tiap pertemuan ada 10 soal, bobotnya 10 masing-masing, maka nilai totalnya 100 maksimal, ya. Kemudian khusus untuk pertemuan 7 dan 15 ketika review sebelum UTS dan UAS, itu bobotnya lebih besar ya, karena memang jumlah soalnya juga lebih banyak, karena rangkuman ya, ada 30 soal, lalu bobotnya masing-masing 3,33 ya. Ini soal yang akan kita gunakan untuk latihan di sepanjang semester ini dan nilai tugasnya nanti akan saya berikan. Sedangkan untuk nilai yang lainnya ya, artinya yang teman-teman dapatkan eh, dari presensi UTS maupun UAS itu nanti seperti ini saya tampilkan ya. Bobotnya untuk kehadiran presensi harian, teman-teman nanti akan mengumpulkan 20%. Ini secara otomatis direkap oleh sistem ya. Jadi memang hanya akan direkam pada jam perkuliahan. Maka saya ingatkan kembali jam perkuliahan kita dari jam 7.30 sampai jam 10 ya. Maka pastikan teman-teman bisa presensi di waktu tersebut. Sedangkan untuk tugas ya, karena sifatnya online, ini berlaku sepanjang waktu 24 jam ya. Teman-teman misalnya eh, di hari Selasa pagi seperti ini ada yang nanti jam 8 atau jam 9 masuk kerja misalnya ya, sehingga tidak bisa langsung mengerjakan tugas tidak apa-apa. Nanti sore ataupun nanti malam bisa dikerjakan. Nanti sesuai dengan tenggat waktunya, silakan diupayakan untuk bisa mengerjakan dan mengirimkan tugas sebelum batas akhir pengumpulan ya. Keterlambatan ataupun nanti bila mana ada yang tidak mengirimkan tugas akan berpengaruh ke 25% dari keseluruhan nilai tugas ya. Jadi kalau nilai tugas ini memang kewenangan sepenuhnya ada di dosen pengampu, maka nanti saya akan berikan di akhir semester saya entry.
Kemudian untuk UTS dan UAS, UTS di pertemuan 8 dan UAS di pertemuan 16, ini memang sepenuhnya menjadi kewenangan ataupun hak dan kewajiban teman-teman. Ya, bila mana teman-teman hadir mengerjakan dengan baik, maka dipastikan nilai UTS dan UAS-nya juga baik. Tapi kalau teman-teman sampai terlewat mengikuti UTS di pertemuan 8 dan juga UAS di pertemuan 16, maka dimungkinkan ada potensi tidak mendapatkan nilai yang maksimal. Ya. Jadi ini perhitungannya silahkan dioptimalkan untuk nilainya ya. Kemudian range nilai untuk grade ya. Untuk nilai A itu minimal 80, nilai B minimal 70, nilai C 60 dan nilai D 31 ya. Tapi saya harapkan harapannya pasti semuanya yang A ataupun B begitu ya. Oke, baik. Untuk penilaian mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu, silahkan. Apakah ada yang ingin disampaikan, teman-teman? Silahkan. Oke, baik. Jika belum ada, maka saya akan lanjutkan dengan materi yang sudah saya share juga di LMS ya. Teman-teman nanti bisa update kembali di LMS untuk materi pertemuan hari ini. Pada prinsipnya, materinya sama dengan yang sumber dari BSI, hanya saja memang saya kemas menjadi presentasi yang lebih sederhana, lebih ringkas. Harapannya nanti bisa lebih membantu teman-teman untuk mempelajari. Kalau ada catatan-catatan yang dirasa perlu untuk bisa dicatat, silahkan teman-teman siapkan terlebih dahulu. Kemudian bila mana ada pertanyaan, nanti bisa langsung saja diajukan sepanjang saya sampaikan materinya. Ya, baik kita akan mulai untuk penyampaian materi di pertemuan satu ini. Jadi untuk subtemanya, memang kita masih di konsep dasar apa itu teknologi dan apa itu teknologi informasi ya. Namun saya breakdown lagi untuk pertemuan pertama ini bagaimana kita memahami fondasinya dulu di dunia digital kita yaitu dengan adanya teknologi informasi. Oke. Untuk yang pertama ini gambaran formula atau kalau di matematis mungkin rumus gitu ya. Rumus formula teknologi informasi ya tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya komputer baik itu laptop baik itu PC desktop ataupun yang ada di genggaman tangan kita pada prinsipnya semuanya adalah komputer yang melakukan komputasi ya di dalamnya ada perangkat keras dan perangkat lunak atau istilah kerennya kita menyebutnya hardware dan software. Selain dua perangkat ini, tentunya teman-teman juga akan kenal yang namanya brainware. Ya, jadi sebenarnya selain ada hardware dan software, ada juga brainware. Siapa brainware itu? Ya penggunanya, orangnya, penciptanya, gitu ya. Jadi manusianya, katakanlah. Nah, ini ketika bergabung dengan yang namanya komunikasi, ya, yaitu pengiriman data, suara, video, informasi, dan lainnya, maka akan menyatu menjadi sebuah teknologi informasi. Ya, sintetisnya bukan sekadar lagi komputer, tapi penggabungan daya komputasi atau perhitungan dan juga jalur komunikasi yang cepat. Tujuannya adalah untuk membantu manusia menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat saat ini pasti sudah berkembang ekosistem digitalnya di berbagai bidang kehidupan. Kalau teman-teman lihat di pendidikan kita sejak adanya COVID ya di 2019-2020, maka sistem pembelajarannya sudah jauh berkembang ke arah digital, digitalisasi. Kemudian perbankan sudah lebih dulu ya, mesin ATM itu saya rasa sudah jauh sebelum COVID. Demikian halnya juga m-banking, e-banking gitu ya. Kemudian yang mulai dikembangkan di pemerintahan ada yang namanya e-government, termasuk juga smart city di sana. Lalu di dunia kesehatan ya sudah ada smart card untuk bisa mengakses data medis dari tiap pasien ya. Kemudian juga robotika mulai berperan di sana bahkan sampai proses operasi. Lalu bisnis tentunya di bidang e-commerce sudah cukup banyak ya penggunaannya untuk belanja secara online.
dan juga di perusahaan, ya, misalnya untuk mengelola sumber daya manusia, manajemen waktu, biaya, penggajian, rekrutmen, gitu ya, itu sudah digunakan juga. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, anatomi dari sistem komputernya sendiri. Ada hardware yang sifatnya fisik, ya, misalnya keyboard, mouse, CPU, monitor, ya, itu eh, bersama dengan software yang kita gunakan setiap hari dalam bentuk aplikasi, sistem operasi, gitu ya. Nah, lalu yang tidak kalah penting adalah manusianya atau penggunanya, baik itu mulai dari pencipta sampai yang menggunakan aplikasinya. Nah, ketiga sisi perangkat ini, ya, hardware, software, dan brandware ini menyatu menjadi sebuah sistem aktif yang nantinya akan digunakan dalam mempercepat proses teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Ya, nah, jadi kesimpulan kecil di bagian bawah, teman-teman mau sekuat apapun perangkat kerasnya ataupun secanggih apapun perangkat lunaknya, softwarenya, aplikasinya, tapi tanpa instruksi ataupun arahan dari manusia tentunya juga tidak akan berkembang dengan optimal, ya. Maka peran manusia, peran kita penggunanya di sini juga dituntut bisa optimal, tidak hanya bergantung dari perangkat-perangkat yang ada. Nah, kemudian ini klasifikasi mesin, ya. Kalau saat ini sudah lebih banyak ke digitalisasi yang nomor dua, ataupun juga ada beberapa yang hybrid, ya. Hybrid itu berarti gabungan antara yang sifatnya digital dan juga analog, ya. Analog itu mudahnya kalau teman-teman masih punya jam dinding atau jam tangan yang menggunakan jarum, ya, itu contoh komputer analog yang melakukan perhitungan berdasarkan besaran fisik, ya. Sifatnya dia spesifik, ya, detik keberapa, bahkan setengah detik pun kita bisa lihat dari jarum jam yang di antara 2 detik, gitu ya. Tapi memang cukup lambat, ya, untuk merespon perubahan. Ya, misalnya kalau teman-teman tahu seismograf, gitu ya, untuk mendeteksi gempa itu kan berdasarkan getaran. Nah, itu salah satu bentuk sinyal analog juga. Di mana kalau ada getaran itu memang membutuhkan waktu tunggu sejenak sebelum dia bereaksi. Ya, berbeda dengan sensor ataupun komputer yang sifatnya digital, ini responnya lebih cepat. Ya, hanya memang untuk satuannya, spesifikasinya itu tergantung dari pengaturannya. Kalau memang dibuat spesifikasinya cukup rapat, maka dia cukup sensitif. Tapi kalau memang kurang rapat, maka menjadi kurang sensitif. Ya, nah, yang hybrid adalah yang penggabungan keduanya. Kemudian ini gambaran dari komputer di masa lalu itu eh, masih cukup besar, ya. Lalu semakin lama semakin mengecil, ya. Tapi juga disesuaikan dengan kapasitasnya, kemampuannya, ya. Ada yang bisa mengolah eh, berpuluh-puluh giga ataupun terabyte data, itu berarti skala kapasitasnya lebih besar, ya. Tapi juga ada yang kecil, ada yang mikro, ada yang mini, gitu ya, sampai yang lebih besar. Kemudian dari tujuannya dibagi menjadi dua, ada yang sifatnya khusus atau special purpose, digunakan di bidang-bidang tertentu, ya. Ada juga yang general purpose, digunakan di hampir semua masalah kehidupan. Misalnya PC ataupun laptop dan tablet yang kita gunakan ini sifatnya lebih general, bisa digunakan untuk melakukan banyak aktivitas di berbagai bidang. Tapi tentunya di industri-industri tertentu itu membutuhkan eh, perangkat-perangkat yang khusus, misalnya di kilang minyak, misalnya di perusahaan baja, peleburan baja seperti itu, pengelolaan minyak itu memang membutuhkan komputer dengan spesifikasi tertentu, ya. Nah, kemudian ini generasi, ya, kita sudah sampai di 5.0, ya, 5.0, ya, ada 5 generasi. Dari dulu komputer yang awalnya di tahun 45 di zaman era Perang Dunia Kedua, ini masih cukup besar, 30 ton itu maksudnya digambarkan komputernya cukup besar, hingga yang sekarang itu sudah tinggal sebesar ujung jari, katakanlah, ya, chipnya tinggal sebesar ujung jari. Artinya di genggaman tangan kita sudah ada komputer yang cukup powerful. Ya, gambarannya seperti ini.
Di era awal tahun 45 sampai akhir 50-an itu satu komputer itu bisa satu ruangan. Kalau teman-teman perhatikan di gambarnya, ini manusianya sebesar ini, ada dua orang operatornya. Lalu satu komputer itu satu ruangan. Jadi jangan dibayangkan ini seperti ruang server saat ini yang terdiri dari ribuan komputer. Tidak, ini satu komputer. Satu komputer pada masa itu satu ruangan sendiri. Ya, membutuhkan 18.000 tabung hampa. Kalau teman-teman masih punya TV zaman kakek nenek dulu yang belakangnya masih tabung besar, nah itu contoh tabung hampanya. Ya, itu membutuhkan sekitar 18.000. Maka memang benar saja kalau sampai satu ruangan untuk membuat satu komputer. Ya, jika ditimbang beratnya bisa sampai ton, ya, dan menghasilkan panas yang cukup ekstrim. Maka kalau teman-teman lihat di atap, ya, atau bagian atas langit-langit ruangan ini ada exhaust kipas untuk membuang udara panas keluar. Ya, ini generasi komputer pertama. Lalu berkembang di tahun 60-an awal, 60 sampai 65, ini tabung hampanya bisa dikecilkan menjadi yang namanya transistor. Ya, ini elemen elektronik namanya, komponen elektronik namanya transistor, ada tiga kaki, ya. Nah, ini menggantikan satu tabung besar, maka sudah menyusut, ya. Tapi tetap besar. Gambarannya seperti TV zaman dulu. Kalau teman-teman buka ada tabungnya yang besar untuk menampilkan gambar, lalu komponen elektroniknya masih menggunakan tiga kaki. Ini seukuran ibu jari kira-kira, teman-teman ya. Nah, tapi sudah cukup lumayan ya, mengirit daripada yang di sebelah kiri. Oke. Kemudian berkembang lagi di era tahun 65 sampai 95. Ini transistor-transistor yang di generasi kedua ini disatukan dalam yang namanya IC, Integrated Circuit. Di dalam satu IC ini bisa berisi 4, 8, 16, 32 transistor. Dan ini ukurannya juga hanya seujung jari, ya. Jadi sudah cukup kecil. Hanya memang untuk perangkat komputer dia masih butuh beberapa chip, ya. Nah, lalu dari IC di tahun 70 sampai 95 ini berkembang generasi keempat menjadi mikroprosesor, ya. Jadi bentuknya kotak seperti ini, ya. Kalau teman-teman pernah merakit komputer pasti sudah kenal dengan yang namanya mikroprosesor ini, ya. Ini gabungan dari beberapa IC, jadi cukup meringkas lagi, bentuknya jadi lebih kecil. Kalau yang di tablet ataupun smartphone saat ini sudah lebih kecil lagi, ya. Maka kita sudah bergerak ke generasi kelima, ya. Saat ini sudah tidak lagi terlalu fokus ke perangkat kerasnya berupa chip ataupun transistor, tapi sudah bergerak ke perangkat lunaknya, ya. Saya yakin teman-teman saat ini sudah lebih sering menggunakan yang namanya AI, ya. Jadi tidak sekedar membuat rangkaian kerasnya berhitung sederhana, tapi sudah lebih kompleks perhitungannya ataupun penalarannya sehingga bisa menggunakan kecerdasan buatan. Ya. Kemudian secara visual tidak lagi berupa layar, ya, monitor yang ada di depan kita bisa disentuh gitu ya, tapi sudah bisa menggunakan yang optik, cahaya yang ditembakkan keluar seperti gambaran di sisi kanan. Ini contoh keyboard optik, ya, bisa digunakan dimanapun. Kita tinggal memproyeksikan cahaya, ya, kemudian nanti dari jari yang digunakan untuk mengetik di titik tertentu yang cahayanya direfleksikan kembali, maka nanti sudah akan diketahui eh, objek apa atau abjad, karakter ataupun huruf apa, tombol apa yang ditekan, ya, tanpa harus menggunakan keyboard mekanik, ya. Nah, ini yang generasi kelima yang saat ini. Maka kalau kita buat grafiknya, ya, kita perbandingkan dari sisi ukuran yang berwujud kotak warna hitam diperbandingkan dengan kemampuannya atau kapasitasnya yang kurva berwarna merah, ya. Ini sudah berbanding terbalik, ya. Di satu sisi untuk ukurannya semakin mengecil, tapi di sisi lain untuk grafik kemampuannya semakin meningkat, ya. Baik, ini gambarannya untuk penyusutan digital, ya, ukurannya menyusut tapi kapasitasnya meningkat. Ya.
Oke, baik. Ini untuk materi gambaran kita konsep dasar tentang teknologi dan juga teknologi informasi. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan pada teman-teman. Boleh dengan open cam, open mic, ataupun kalau terkendala dengan kamera maupun mikrofonnya bisa melalui kolom chat. Ya, ini ada satu chat dari Nuri, tapi sifatnya presensi. Untuk presensi tidak dilakukan di Zoom ya, teman-teman. Nanti bisa langsung klik presensinya di LMS. Akan coba saya tampilkan saja untuk presensinya, biar teman-teman bisa cek ya. Barangkali ada yang belum presensi. Ya, presensinya sudah terlihat, teman-teman. Sudah, Oke, sudah baik Pak. ya. Ini ya, sudah ada 61 teman yang presensi. Oh, sorry, 61 itu total mahasiswanya. Sudah ada 48 yang presensi. Masih ada 13 yang belum. Barangkali ada di antara teman-teman di ruang Zoom yang belum presensi. Saya coba cek satu-satu. Ada Yohanes Aurelio, Muhammad Alif Rifki, Daren Nathanael, Nuri Lestari. Oke, Nuri bisa klik presensi di LMS ya. Sudah hadir di Zoom, saya rasa tadi sudah ngechat, tapi belum klik presensi. Silahkan presensi dulu di LMS sebelum jam 10 ya. Setelah itu sudah tidak bisa direkam oleh sistem ya. Dan saya pun tidak bisa membuka ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman terlewat presensi ya apa boleh buat gitu ya. Lalu Ega Putri Setiawati, Rasya Nafisi, lalu Evandri Reski, kemudian Fahira Intan, Sandy Aulia, Hafna Ilmi, Saladin Ayubi, Ajeng Nurifani, dan Sahrul Ramdhani. Oke, jadi masih ada 13 teman. Tadi ada satu Nuri yang sudah chat di Zoom tapi belum klik presensi. Saya harap bisa presensi terlebih dahulu. Baik, mungkin itu untuk materi kita hari ini, teman-teman. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Saya persilahkan 1, 2, atau 3 pertanyaan. Setelah ini kita lanjutkan untuk diskusinya nanti bisa disambung di grup WA jika ada yang uh, masih ada yang ingin disampaikan. Kemudian untuk soal latihan akan saya upload ke ruang tugas. Nanti teman-teman bisa kerjakan. Lalu nanti untuk waktu pengerjaannya 24 jam. Ya, jadi nanti silahkan teman-teman bisa kerjakan langsung saat ini juga ataupun nanti misalnya sore ataupun malam bisa dikerjakan nanti maksimal sampai esok hari. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan teman-teman? Silahkan. Apakah sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk responnya. Maka sebelum saya akhiri untuk pertemuan Zoom perdana kita, nanti mungkin untuk perkuliahan Zoom tidak harus di setiap minggunya ya. Nanti sebelum hari Selasa, hari Senin misalnya akan saya tawarkan lagi kepada teman-teman bila mana memang tidak diharuskan untuk bisa Zoom, nanti teman-teman bisa unduh materinya di ruang materi LMS kemudian berdiskusi di ruang diskusi LMS dan juga mengerjakan soal latihan untuk nilai tugasnya di ruang tugas ya. Tapi memang bila mana dirasa perlu untuk bisa melakukan Zoom di setiap pertemuannya nanti bisa diusulkan melalui grup kelas gitu ya. Baik, ada reset satu dari Ade, silahkan. Ade. Eh, Maaf Pak, mau tanya untuk materinya dikirim ke grup nggak ya? Oh enggak, kalau materinya bisa diunduh di ruang materi LMS ya. Sudah bisa mengakses Oke Pak, LMS? baik. Terima Ya, sudah bisa mengakses LMS ya? kasih ya Pak. Oke, baik. Jadi nanti di tiap minggunya materi akan saya kirimkan di LMS, di ruang materi. Kemudian nanti untuk soal-soal latihannya akan saya kirim di ruang tugas, begitu ya. Teman-teman juga mengerjakannya, nanti mengirimkan ulangnya di ruang tugas, ya. Tapi kalau nanti dirasa menggunakan Google Form
sorry, menggunakan ruang tugas kesulitan, misalnya nanti di ruang tugasnya hanya saya berikan link ke Google Form misalnya untuk latihan, sehingga teman-teman bisa langsung mengerjakan di Google Form ataupun di bentuk kuis yang lain ya, misalnya kuisis seperti itu kan juga teman-teman saya rasa bisa. Tuh. Oke, sudah cukup jelas teman-teman? Udah Pak. Udah Pak. Baik, kalau Kalau dirasa bagaimana? presensi saya ada kendala di MyBase Pak, jadi nggak bisa keakses gitu loh. Oh ya, dicoba lagi ya, masih bisa sampai jam 10. Nanti kalau hampir mendekati jam 10 masih ada kendala, bisa eh, chat saya lagi ya, lewat WA ya. Iya, Oke, baik. Nanti bisa di screenshot ya, jadi bisa kamu screenshotkan tampilan Zoom kita hari ini, sehingga nanti bisa jadi bukti pendukung untuk kehadiran, gitu ya. Oke, iya baik. Pak. Saya Makasih. rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih, teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih. Makasih Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya.